Dik, kameranya Don dinyalakan Don. Iya, Mas. Siapa itu? Sektor Angko bukan, Mas? Bukan. Assalamualaikum. Benar sekali. Oh, iya ya, pamannya itu, Mas. Siapa ini? Pamannya Sektor Angko. Siapa enggak? Oh, ada. Ditembung beneran ini. Bagaimana Tuan? Mengenai hal apa itu? Oh, mengenai Sektor Angga katanya mau masuk. Boleh? Silakan Tuan Tuan pamannya Sektor Angga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan manusia. Saya Wardana. Saya paman sekaligus guru dari Sektor Angga. Baik paman, bagaimana? Kedatangan saya kemarin menemui kalian. Yang pertama adalah bersilaturahmi dengan kalian. Yang kedua, saya hanya menjalankan tugas selaku paman ataupun guru dari Sektor Angga. Saya memang memerintahkan Sektor Angga untuk berjalan mengelilingi dunia ini untuk berkelana. Tetapi hanya selang beberapa lama dia pergi dari perguruan, dia kembali dan mengatakan bahwasanya keponakan saya itu sedang jatuh cinta ataupun sedang dibuat kebingungan dengan perasaannya. Dia mengatakan, "Guru, saya bertemu dengan seorang dewi bernama Dewi Manuta. Dia mengatakan dia jatuh cinta ataupun menyimpan perasaan kepada dewi yang bernama Dewi Manuta itu." Lalu saya bertanya kembali kepada Sektor Angga, "Lalu apa tujuanmu pulang ke sini? Hanya mengabarkan itu atau bagaimana?" Dia meminta izin. Dia ingin saya menanyakan tentang Dewi Manuta kepada kalian ataupun siapa saja yang mengenal Dewi Manuta. Lalu Sektor Angga menyarankan agar saya bertemu dengan kalian terlebih dahulu. Apakah kalian saudara ataupun kerabat dari Dewi Manuta itu? Ya, benar sekali, Tuan Wardana ya. Wardana, pamannya Tuan Sektor Angga. Kebetulan ini adalah ayahnya Dewi Manuta. Kebetulan sekali, Tuan. Saya tidak perlu repot jauh-jauh untuk menemui wali ataupun orang tua dari Dewi Manuta. Begini Tuan, terus terang saja, Sektor Angga adalah anak muda yang tidak punya apa-apa. Dia tidak punya harta. Dia tidak tampan. Kesaktiannya juga hanya seujung kuku.
Saya ragu apakah cinta dari keponakan saya kepada anaknya jenengan akan diterima dengan kondisi dia yang sekarang. Sungguh dia tidak punya apa-apa kecuali keluarga saja. Itu pun saya yang dituakan karena orang tua dari Saptarangga sudah tidak ada di dunia ini. Dia lahir dengan kondisi kedua orang tuanya. Pertama ayahnya meninggal dan ibunya setelah melahirkan Saptarangga, kemudian dia meninggal. Saptarangga tumbuh besar bersama saya di perguruan Pasir Merah. Berarti yatim piatu ya? Benar sekali, Tuan. Berarti dari kecil Tuan Saptarangga itu di Pasir Merah jenengan sebagai paman sekaligus yang membimbing perguruan Pasir Merah. Benar, Tuan. Maka dari itu saya yang bertanggung jawab atas semua perilaku ataupun gerak-gerik ataupun yang lain dari Saptarangga. Saya yang bertanggung jawab. Saya datang kemari untuk menanyakan apakah Saptarangga dengan kondisi yang seperti itu akan cocok dengan Dewi Manuta. Mohon maaf sebelumnya Tuan saya, Wardana. Tuan Wardana. Mengenai diterima ataupun tidaknya, jujur saja saya kembalikan lagi kepada yang bersangkutan yang akan menjalani hubungan ini. Entah itu dari keluarga yang punya ataupun tidak, jika memang dari kedua belah pihak sudah saling mencintai dan mau berjalan bersama, orang tua hanya bisa mendukung dan menyupport, mendoakan tentunya. Sama halnya dengan saya sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai wali dari Saptarangga. Saya pun demikian. Saya hanya dapat mendoakan dan membantu sebisa saya. Sama halnya seperti saya juga. Mungkin lebih enaknya Romonya. romonya aja mas, mobilnya ya mas ya. Kalau saya sih, apapun pilihan buat Dewi Manuta, insya Allah saya dukung, saya doakan. Jika bisa saya membantu, tentunya akan saya bantu. Tetapi bila mana saya sudah berbicara dengan orang tuanya, saya rasa sudah cukup. Seperti ini, Tuan Wardana. Sebenarnya Dewi Manuta atau biasa kami sebut Ayu Sembargon ya, memang bukan murni dari golongan panjenengan. Ada ikut campur darahnya dengan Mas Diki, namanya Diki. Akan tetapi memang dari kecil Dewi Manuta itu ditinggal oleh ibunya. Ibunya bernama Mayang Manuta. Dan akhirnya diangkat anak oleh yang bernama Donggo Bilo. Karena Donggo Bilo tidak bisa mengasuhnya, akhirnya dititipkanlah ke suatu majelis atau tempat, bahasa kerennya itu pondok Ya, pas manusia. ya, pondok pesantren, di mana memang si Dewi Manuta itu dididik, dibesarkan di majelis tersebut ya. Dan masalah iya ataupun tidak juga sampai sekarang kita belum tahu, karena keputusan tadi malam ketika Dewi Manuta menemui saya, Dewi Manuta itu disarankan oleh romonya Donggo Bilo itu untuk melakukan sebuah sholat istiqoroh agar bisa menemukan jawaban yang mantap di dalam hatinya. Ya saya ucapkan terima kasih ada perwakilan dari keluarganya di Tuan Saptarangga, itu menandakan bahwasanya Tuan Saptarangga itu benar-benar bersungguh-sungguh ingin mewujudkan perasaan di dalam hatinya. Ya. Untuk membicarakan perihal lebih jauh dan lebih dalam lagi, mungkin alangkah baiknya kepada romonya Tuan Donggo Bilo. Nanti
Tuan Domobilo bisa menyampaikan ke tempat majelis yang ditinggali oleh Dewi Manuta. Seperti itu, bagaimana menurutmu? Siapa saja saya bisa berdiskusi. Tugas saya di sini hanya menyampaikan bahwasanya Setarangga adalah makhluk yang banyak kekurangan. Tentunya itu bisa menjadi pertimbangan dari pihak Dewi Manuta untuk mempertimbangkan apakah Setarangga keponakanku itu akan layak bersanding dengan Dewi Manuta. Mengingat usia Setarangga sudah memasuki usia matang, kedewasaannya sudah mulai terpahat di hati dan pikirannya, di perilakunya pun demikian. Kalau bicara masalah kepribadian, saya rasa Setarangga itu kepribadiannya sangat baik. Cuman itu tadi, dia anak yang tidak memiliki apapun kecuali keluarga. Saya mempercayai betul Tuan Wardana, bahwasanya yang namanya jodoh adalah cerminan. Ya. Jikapun nanti Tuhan mengijabah perjodohan itu terjadi antara Dewi Manuta dengan Tuan Setarangga, yang saya mengenal kecilnya Dewi Manuta sampai hingga saat itu, saya rasa Dewi Manuta insya Allah adalah sosok yang saya kenal begitu baik. Juga sebaliknya, jika memang jodoh itu adalah cerminan dari diri Dewi Manuta. Benar sekali. Saya panggilkan romonya saja ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kisana. Waalaikumsalam. Mohon maaf, siapakah beliau ini Kisana? Seperti ini Tuan Bilo. Ini adalah paman dari Setarangga, calon menantu. Itu belum tentu, karena kita belum melakukan akadnya. Harapan. Kembali lagi kita serahkan kepada Tuhan di sana. Ya. Jadi ini Tuan Wardana selaku sebagai wali dari Tuan Setarangga ingin mengungkapkan kegelisahan hatinya atau mendiskusikan sebuah permasalahan anaknya. Silakan. Monggo. Mohon izin Tuhan. Baiklah di sana. Saya Wardana, saya paman sekaligus guru dari Setarangga, dari perguruan Pasir Merah. Saya mendapatkan kabar dari Setarangga bahwasanya Setarangga menyukai seorang perempuan, seorang dewi yang bernama Dewi Manuta. Dia meminta izin kepada saya untuk saya mengutarakan ini kepada wali dari Dewi Manuta. Tetapi sebelum saya berbicara lebih jauh, saya ingin hanya mengabarkan apakah seorang Dewi Manuta itu akan cocok dengan keponakan saya, yang mana keponakan saya ini adalah yatim piatu. Dia makhluk yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta. Dia hanya seorang pendekar biasa dari perguruan kecil, yaitu perguruan Pasir Merah. Kenapa saya mengatakan hal demikian? Karena memang begitu adanya. Saya rasa ini bisa menjadi bahan pertimbangan Tuhan untuk menentukan
apakah Setarangga menjadi sosok pria yang cocok dengan Dewi Manuta atau tidak, seperti itu. Baiklah Tuan Wardana, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Donggopilo. Saya adalah romo angkat dari Dewi Manuta, karena Dewi Manuta adalah anak dari sahabat saya. Ya, Jadi seperti ini Tuan, mengenai kecocokan antara kedua belah pihak dari Dewi Manuta dan Setarangga, itu bukanlah kita yang menentukan. Dan mengenai diterimanya atas perasaan dari Setarangga terhadap Dewi Manuta, juga kita sebagai orang tua tidak bisa memberikan jawaban itu. Benar Tuan. Yang akan menentukan jawaban ini adalah Dewi Manutanya sendiri. Jika toh nanti putri saya Dewi Manuta menerima atas curahan hati ataupun perasaan yang dimiliki oleh Setarangga, saya khususnya sebagai wali dari Dewi Manuta tentunya akan mendukung dan akan membantu pelancaran acara apapun yang akan dilaksanakan nantinya. Jika Setarangga sendiri dari pihak keluarganya sudah mengatakan bahwasanya dia dari keluarga yang seperti ini, menurut saya itu bukanlah permasalahan yang besar. Jika dari kedua belah pihaknya sudah saling cocok dan saling mengerti satu sama lain, kita hanya bisa mendukung dan melancarkan apa yang akan menjadi tujuan mereka berdua. Bukankah seperti itu di sana? Benar Tuan. Di sini saya sifatnya juga seperti itu. Saya hanya mengutarakan apa yang diucapkan oleh Setarangga, apa yang menjadi keinginan Setarangga. Baik, seperti ini saja di sana. Apa yang sudah Kisanak sampaikan terhadap saya akan bicarakan terhadap putri saya Dewi Manuta. Apakah dia sudah menentukan jawaban yang benar-benar dia inginkan ataupun belum? Karena saya meminta Dewi Manuta itu untuk memikirkan hal ini dengan pikiran yang lapang dan tenang. Saya juga sudah memerintahkan Setarangga seperti itu. Saya anjurkan dia untuk sholat, meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, supaya diberi petunjuk apakah Dewi Manuta adalah pilihan terbaik ataupun sebaliknya. Apakah Setarangga menjadi pilihan terbaik ada Dewi Manuta. Tapi Jika, silakan ke sana. Tetapi saya harap apapun jawabannya nanti dari Dewi Manuta, saya harap Setarangga akan menerimanya dengan lapang dada. Itulah yang kami minta dari semua ini. Karena mau seberapa besar kita berusaha, jika yang kita usahakan itu bukanlah hak dari kita, maka Tuhan pun tidak akan membiarkan itu menjadi milik kita di sana. Benar Tuhan. Semoga saja dengan adanya hal ini, apapun hasilnya nanti, kita masih tetap bersaudara, kita masih tetap menjalin silaturahmi seperti ini. Benar Tuhan. Ketika tidak ada hubungan saudara, ketika tidak ada hubungan tali pernikahan, kita masih dihubungkan dengan keimanan.
kita masih saudara seiman. Benar sekali. Baiklah di sana. Saya akan menanyakan hal ini dan menyampaikan apa yang sudah Kisanak utarakan mengenai kondisi keluarga dari Setarangga. Biar putri saya Dewi Manuta yang nantinya akan menentukan jawabannya sendiri. Terima kasih Tuan. Akan saya tunggu jawaban apapun dari Dewi Manuta. Baiklah, mohon maaf. Saya pamit terlebih dahulu ke sana. Baik Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah jelas sendiri, Tuan Wardana sudah mendengarkan sendiri. Ya seperti itulah penjelasan dari kami. Insya Allah kami tidak pernah mempermasalahkan apapun dibalik dari diri Tuan Septarangga. Yang terpenting Tuan Septarangga memiliki kepribadian yang baik, penuh dengan tanggung jawab. Insya Allah semua kami akan menerimanya dengan baik. Saya yakin apapun keputusan Dewi Manuta, itulah yang sudah ditakdirkan oleh Gusti Allah. Dan sebaik-baiknya takdir adalah apa yang kita jalani sekarang. Saya juga akan pamit undur diri, manusia. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik teman-teman, selamat pagi. Ya, setelah kita muter-muter explore, ya, alhamdulillah malah bertemu dengan paman sekaligus guru dari perguruan Pasir Merah atau perguruannya Tuan Septarangga. Kita mendapatkan data di mana ternyata Tuan Septarangga itu anak yatim piatu, di mana ayahanda dan ibunya itu meninggal sejak Septarangga masih kecil, teman-teman. Ya, itu. Terus kita juga tidak bisa menjawab apa-apa mengenai itu, tapi kita meyakini bahwasanya memang Septarangga itu sudah mengutarakan ini terhadap walinya. Ya, berarti menandakan Tuan Septarangga itu benar-benar bersungguh-sungguh mencintainya. Ya. Tanda-tanda kalau cinta beneran itu apa, Mas? Kalau cinta beneran, Dipermudah urusannya, Mas. ya itu kalau jodoh. Oh, kalau Cinta. jodoh. Oh, cinta. Oh, kalau cinta, Ya. ini serius. Serius ya, Mas. Hah? Menunjukkan keseriusannya. Oh itu. Dan- Banyak yang serius tapi nggak cinta, banyak kok. Ya. Oh ya. Gimana? Berani berkorban. Ya. Ya, itu tadi yang dibilang yang Martaji kayaknya. Apa? Tik gitu. Apa sih? Apa sih? Itu bukti cinta itu. Megarin mas. Kopinya kemelitik. Ya kayak kata yang Martaji kan gitu loh. Ya itu itu kayaknya teman-teman. cinta ketahuan. Tanda-tandanya kalau cinta itu biasanya apa? Gelasnya bunyi. Berani berkorban. Berani berkorban. Iya. Karena salah satu untuk mewujudkan cinta itu penuh dengan korban. Ya kan, contoh salah satunya melihat dia bahagia walaupun tidak dengan saya kan. Itu mas curhat kamu. Curhat. Beda ya, itu curhat dengan yang lain. Beda. itu bentuk berkorbanan, Mas. Bukan seperti itu namanya kebodohan, Mas. Apa kebodohan gimana, Mas? Mencintai kok yang tidak mencintai kamu. Ya kan, yang penting kan cinta, namanya cinta kan perlu pengorbanan kan. Lihat. Cinta-cintaan. Sogotan orang dia cinta ya dia orang cuma bojo. Definisi cinta ya, Mas. Menurut saya Iya. apa sih yo? Susah ya mengungkapkannya kayaknya. Intinya Karena Kalau saya cinta dengan pribadi. nafsu terkadang itu berbeda. Berdampingan. berdampingan. Berjalan sejalan sejajar. Iya, berdampingan. Yang membedakan cinta dengan nafsu itu satu, Mas. Semakin banyak kita menerima sebuah kekurangan dari pasangan kita, itu berarti kita benar-benar cinta. Tapi kalau benar-benar jutu, apa-apa ngeluh, nah itu bahaya, itu nafsu. Ya. Itu pasti ya. Ya. 30 kekurangan istri kita tetap makan, berarti itu cinta. Tapi 3 kekurangan istri kita tidak boleh tidak toleransi, hati-hati. Itu nafsu. Waspadalah. Dan untuk pesan saya untuk Shogun,
Saya laki. Jangan bicara cinta-cinta. Nikah. Cinta tai. Umurnya malu sama umur.